Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkapnya kasus kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo baru-baru ini memicu kembali bermunculan kasus serupa yang terungkap ke publik. Kali ini berdasarkan pengakuan seorang ibu di mana anaknya menjadi korban kekerasan yang dilakukan 16 santri lainnya di sebuah pondok pesantren di Kota Garut. Ibu bernama Neneng Nuriana menyebutkan bahwa anaknya menjadi korban penganiayaan yang dilakukan 16 santri lainnya. Akibatnya, korban mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuh, bahkan gendang telinganya sampai pecah. Neneng Nuriana menuturkan bahwa peristiwa penganiayaan yang menimpa anaknya terjadi akhir Juli lalu. Pihak keluarga selama ini masih berusaha sabar menunggu iktikad baik dari pihak keluarga para pelaku. Tetapi tampaknya hal tersebut tidak juga ada. Neneng Nuriana mengungkapkan bahwa peristiwa penganiayaan yang menimpa anaknya berawal ketika sang anak yang sedang menimba ilmu di sebuah pondok pesantren di kawasan Rancabango Garut dituding telah mencuri handphone. Putranya saat itu didesak oleh teman-temannya untuk mengakui telah mencuri handphone dengan dijanjikan akan dimaafkan dan tidak akan dianiaya. Meski tidak merasa telah mencuri handphone, sang anak pun pada akhirnya terpaksa mengaku karena takut dianiaya. Hingga dikiranya masalah itu sudah selesai. Namun ternyata pada malam harinya sekitar pukul 23 ketika sang anak tengah tertidur, tiba-tiba kakinya ditarik oleh sejumlah santri lainnya. Korban pun langsung ditarik keluar dan diinterogasi kembali, serta dipaksa harus mengaku bahwa dirinya telah mencuri handphone. Menurut Neneng pula, tak lama kemudian anaknya langsung dihajar oleh santri yang jumlahnya sekitar 16 orang. Di antara mereka ada yang menghajar korban dengan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan sapu. Pihak keluarga baru mengetahui kondisi anaknya keesokan siangnya karena secara kebetulan hari itu merupakan jadwal mereka untuk menjenguk sang anak. Keluarga baru melaporkan kejadian tersebut pada hari Minggu 11 September 2022. Laporan dilakukan di Polres Garut dengan nomor laporan polisi LP-B-439-9 Romawi _2022 SPKT-Res Garut Polda Jabar. Nah, sekarang yang terlintas di benak saya, jika kekerasan terjadi bukan hanya di satu lembaga pendidikan, mungkin patut kita pertanyakan, apakah mungkin ada yang salah dalam lembaga pendidikan kita khususnya pondok pesantren? Karena bisa saja di luar kasus yang terungkap saat ini, masih ada juga kasus-kasus lainnya yang masih belum muncul ke permukaan layaknya seperti gunung es. Sementara orang tua tentu saja menggantungkan harapan kepada pesantren tempat anaknya belajar, agar kelak sang anak memiliki ilmu yang cukup yang akan menjadi bekal hidupnya. Untuk itulah orang tua merelakan segalanya, baik materi ataupun waktu kebersamaan dengan anak-anak mereka. Di sisi lain, pesantren yang menjadi kepercayaan orang tua justru secara tidak langsung malah mengajarkan dan menanamkan kekerasan yang tentu saja ini akan menjadi warisan bagi seluruh santri yang belajar di lembaga tersebut ketika tidak ada upaya untuk memutusnya. Tindakan kekerasan dilihat dari sudut manapun jelas itu tidak diperbolehkan. Terlebih di lingkungan pendidikan yang seharusnya mengajarkan kebaikan dan kelembutan hati kepada seluruh siswanya, agar kelak mereka memiliki jiwa penyayang serta pemaaf. Jika ada yang salah dalam sistem pendidikan khususnya pondok pesantren, untuk mencegah agar tidak terulangnya kejadian tindakan kekerasan, mungkin sudah saatnya lembaga dan pihak-pihak terkait turun bersama untuk mengatasi hal tersebut. Barangkali saja peraturannya memang sudah ada, tapi pelaksanaan dan pengawasan yang mungkin saja masih kurang. Inilah yang harus lebih diupayakan, bagaimana caranya agar pendidikan kita sesuai dengan amanat dan tujuan awalnya. Miris memang ketika terus terjadi tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh sesama santri di sebuah pondok pesantren. Ini adalah tanggung jawab semua pihak, tidak bisa diabaikan dan dibiarkan begitu saja.
Pengasuh dan para pembimbing serta para pengajar tentu saja dituntut untuk lebih ekstra mengawasi dan memantau setiap kegiatan santri. Lebih dari itu, teladan baik juga harus diperlihatkan dan ditanamkan kepada para santri agar mereka terbiasa menjadi pribadi yang lebih baik yang mungkin saja tidak bertindak layaknya seorang preman. Ya, kita akan lihat apakah masih akan ada kasus-kasus kekerasan lainnya yang terjadi di pondok pesantren di Indonesia. Tapi mudah-mudahan saya dan Anda juga berharap tidak akan pernah lagi ada tindakan kekerasan, penganiayaan yang terjadi di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.